warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muafid Usraf sebagai pembicara satu dalam tim pemerintah. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Pariaman. Oke, baik Dewan juri, pada pagi hari ini, mosi yang akan kita perdebatkan adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Saya masuk kepada pengertiannya terlebih dahulu. Ada beberapa poin penting pada pengertian mosi tersebut. Yang pertama pada indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah berarti merupakan suatu tingkat kualitas atau kejujuran serta mekanisme yang dilaksanakan dalam sekolah tersebut. Dan yang kedua, indeks kejujuran siswa ini berarti yang kita lihat adalah seberapa jujur siswa tersebut dalam bertindak dan bertingkah laku. Jadi di negara dengan tingkat korupsi tinggi, untuk penerimaan siswa barunya didasarkan pada tingkat integritas dan juga kejujuran di sekolah dan juga siswanya. Masuk kita kepada argumen saya yang pertama. Saat ini bangsa kita menghadapi krisis moral atau perilaku menyimpang di berbagai kalangan. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai perilaku generasi atau anak-anak muda kita saat ini. Kejujuran adalah hal yang paling berharga. Sulit rasanya untuk dapat menemui seseorang yang benar-benar jujur. Tingginya tingkat pendidikan, pangkat jabatan tidak menjamin orang tersebut jujur dalam bertindak. Hal ini dapat kita lihat pada kenyataannya. Begitu banyak pejabat pusat ataupun daerah di Indonesia melakukan korupsi, padahal secara pendidikan mereka termasuk orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, cerdas, dan tentu saja mereka dipilih karena kualitas mereka yang sudah terjamin. Oke. Masuk kita kepada sistem pendidikan yang nanti akan berhubungan langsung dengan bagaimana siswa tersebut diterima di suatu universitas dan pada tingkat lanjut di pekerjaan atau dia menjadi seorang pejabat. Dengan sistem pendidikan berkarakter yang diterapkan saat ini di Indonesia, di mana fokus utama dari pendidikan tersebut tidak hanya nilai yang tinggi, tetapi dititik beratkan kepada nilai-nilai moral dan akhlak siswa. Hal ini perlu dilakukan agar anak-anak penerus negeri ini mempunyai pribadi yang baik, bermoral, serta memiliki kejujuran. Dengan demikian, sekolah-sekolah yang ada di Indonesia harus berusaha menciptakan suatu sistem pembelajaran yang tidak hanya berfokus kepada nilai, tapi bagaimana sekolah tersebut dapat membentuk karakter dari siswanya. Toh kita bisa melihat begitu banyak siswa kita yang memiliki nilai yang tinggi di atas rata-rata, tapi pada kenyataannya mereka tidak mempunyai kejujuran, tidak ada akhlak. Bahkan nilai tinggi yang mereka raih tersebut bukan dari hasilnya, hanya kepada mencontek. Kebaikan dan kejujuran yang dipersiapkan sekolah berguna untuk mempersiapkan kader-kader penerus bangsa yang nantinya akan menjadi pemimpin, pejabat, dan berbagai sektor-sektor lainnya. Tentu dengan pendidikan yang sudah berjenjang dari dia awal masuk sekolah sampai akhirnya di universitas dengan menerima pendidikan yang berkarakter dan bermoral, tentu dalam melakukan aktivitas atau menjadi sebuah pejabat, dia akan memiliki nilai kejujuran yang tinggi. Oke, masuk kepada argumen saya yang kedua, mengenai penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada kejujuran dan integritas sekolah. Begitu banyak siswa yang secara nilai mereka itu tinggi, bahkan bisa dibilang sangat bagus. Tetapi pada saat perkuliahan dimulai akan tampak mana siswa yang nilainya benar-benar itu asli murni miliknya dan mana siswa yang nilainya hasil kecurangan atau hanya mencontek. Tentu saja ini akan mempengaruhi kualitas dari siswa tersebut. Kita lihat hasil tamatan di Indonesia saat ini, walaupun mereka menggenggam sarjana S1, tapi mereka lebih banyak ke pengangguran. Secara kuantitas
sarjana di Indonesia memang banyak, tetapi secara kualitas hanya beberapa orang saja yang benar-benar memiliki kecerdasan, kejujuran, dan akhlak yang nantinya akan berguna bagi mereka di dunia kerja. Oke. Dengan kualitas tersebut diharapkan ketika mereka menjabat sebagai pejabat negara, pejabat daerah dengan kejujuran, dia mampu melakukan sesuatu hal yang baik dan menghindari dari namanya korupsi. Kita tahu orang yang korupsi adalah mereka yang berpendidikan, tetapi mereka tidak memiliki yang namanya moral. Orang yang memiliki moral, tentu saja apa yang dia lakukan tentu akan lebih baik nantinya. Jadi Dewan Juri yang saya hormati, saya sangat setuju dalam penerimaan mahasiswa baru diperlukannya pengukuran pada indeks integritas sekolah serta kejujuran siswa. Hal ini berguna nantinya untuk menciptakan kader-kader penerus-penerus generasi bangsa yang benar-benar memiliki sifat, karakter, kejujuran serta kecerdasan yang nantinya dapat membangun negeri ini lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih.